Tes, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini aku mau share tentang matematika diskrit yang tadi. Kalau ada yang salah nanti mohon dikoreksi. Ini slide-nya udah kelihatan? Udah. Sudah, Pak. Kok panggil Pak? Parah. Sudah. Bapak Raihan. Ya, terserah lah. Om aja. Loh, jangan dong. Ini perlu apa enggak ini yang tentang pengertian? Mulai sini Nggak usah kayaknya itu. Tapi Yang nggak ini tahu ya? yang lain. Nggak tahu sih Yang aku. lain. Terserah. Kayaknya yang langsung di ini aja deh. Yang mana? Kayaknya langsung yang di tabel-tabel itu aja deh. Gitu. Nah, tabel. Yang slide punya Iya, langsung tabelnya aja. kayak yang punya Pak Tabel Solid aja, itu. Yang ini ya? Nah, yang Pak PPT-nya yang Pak Solik itu yang aku nggak punya itu. Ya. Ini yang punyanya Bu Hawin yang ada di e-learning. Iya sih. Bukannya tadi udah tak kirim ya, Mas? Yang mana? Oh, itu kan yang soal ya. Nah, Beda emang. beda yang dikirim kamu tadi sama ya, jadi berarti mulai yang Kelambine gawe tekan wae Kak. berarti mulai yang ini ya. Bentar, kayaknya aku punya yang punyanya Pak Solid. Oh iya Ya. tah. Wah, tolong dikirim ini. Bentar. Tolong. Kirim dong. Kalau punya yang punyanya Pak Solik bisa dikirim. Tadi siapa yang punya yang aku njaluk screenshot. Bentar. Udah tuh di grup. Bentar. Oh, yang kamu kirimin tadi, Ta? Iya. Oh, ini screenshot ya. Halo. Iya. Halo. Oke. Itu loh soal tabel kebenarannya. Itu kan kayak harus dihafal kan. Iya. Yang dihafal bagian mana ya? Itu loh Ya. yang ini. Yang apa sih namanya tadi? Yang dan atau Ya bentar. Ini pakai punya Bu Hawin dulu aja. oh iya. Ya itu aja deh. Ya, ini ya. Nah, ini. Bentar. Ini di-mute dulu yang belum ke-mute. Nah, sudah ya. Ya, ini tadi
Matematika diskrit membahas tentang logika proposisi. Kalau ini ada suatu kalimat, jika Anda mahasiswa sistem informasi, maka Anda tidak sulit belajar Python. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa sistem informasi. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Python dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa sistem informasi. Nah, ini menurutnya semua ini kalimat ini tuh termasuk apa gitu? Termasuk argumen atau apa? Argumen sih. Ya berarti ini argumen, sebuah argumen. Nah, kalau bisa ditarik kesimpulan atau sudah terbukti kebenarannya itu, ya apa sih? Aku bingung. Ya ini argumen pokoknya yang bisa dikuatkan. Oh ya, pokoknya yang bisa mempunyai suatu informasi. Terus ini itu Budi adalah mahasiswa sistem informasi. Terus semua mahasiswa sistem informasi rajin. Nah ini berarti kesimpulannya itu Budi orang yang rajin. Ini diambil dari depan sama yang belakangnya doang. Terus proposisi ini termasuk pernyataan proposisi atau nilai kebenaran. Nah, ini gajah lebih kecil daripada semut. Ini tuh sebuah proposisi karena memiliki sebuah nilai kebenaran. Karena benar gajah itu memiliki nilai entah itu kebenaran maupun salah. Nah, ini kan memiliki nilai walaupun nilainya ini salah. Gajah lebih kecil daripada semut. Semestinya kan enggak. Semestinya kan yang lebih besar gajah daripada semut. Berarti ini termasuk kalimat proposisi. Ini di dalam kalimat proposisi atau ya proposisi itu ada di proposisi ada konektif, yaitu and, or, eksklusif or, not atau negasi, implikasi ganda. Ini tadi kelihatannya implikasi sama Pak Solik belum diajarin. Apa sudah ya? Iya, belum ya? Sama Pak Solik tadi kelihatannya. Belum. Baru sampai negasi sama eksklusif or itu. Oh iya, udah berarti. Tapi nanti kalau aku bisa nanti tak jelasin, kalau enggak ya cuma sampai negasi. Nah, ini konjungsi and. Sampai di sini itu ada yang nggak paham nggak sih? Ada yang nggak paham atau ada yang paham? Sebuah konjungsi and. Aku nggak paham. Ya, konjungsi and ini sebuah proposisi bertemu sebuah proposisi. Kalau sebuah proposisi yang pertama itu memiliki nol, ini maksudnya nilainya salah. Kalau satu nilainya benar. Kalau ada sebuah kalimat proposisi yang memiliki nilai salah bertemu proposisi yang nilai salah memiliki hasil, bila digabungkan memiliki hasil 0. Nanti ada contohnya. Kalau ada proposisi yang nilainya 0 terus ada bertemu dan proposisi kedua yang bernilai benar itu nanti juga 0. Pokoknya selain benar ketemu benar itu 0 semua. Jadi 0 ketemu 0, 0 ketemu 1 itu hasilnya 0 semua. Kalau konjungsi and. Nah, pokoknya yang
benar ketemu benar itu pasti hasilnya benar. Kalau salah ketemu benar atau benar ketemu salah itu hasilnya salah. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama ini, harimau adalah binatang buas. Ini kalimat proposisi yang pertama. Terus yang kedua, Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Kalau digabungkan dan, berarti kan harimau adalah binatang buas dan Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Benar kan? Nah, ini karena benar ketemu benar. Gimana? Salah yang Malangi salah. Oh iya, salah ya. Salah. Astagfirullah. Orangnya salah. Salah. Rehan nggak fokus Rehan. Parah. Ya. Ya ini. Ya ini tadi aku minta tolong. Tadi kan karena ini aku takut salah. Berarti salah. Iya salah. Iya salah ya. Iya berarti salah. Iya. Harimau adalah binatang yang buas, yang Malang adalah ibu kota Jawa Timur, ini yang salah. Berarti proposisi benar ketemu salah, berarti jawabannya salah. Gini, contohnya gini, bro. Tidak ada yang proposisi kedua itu salah karena tidak ada keterkaitannya. Nah, sudah yang N ini ada yang masih nggak paham nggak? Aku. Yang bagian mana yang nggak paham? N ini sama kayak konjungsi N tadi kah? Oh, sama. Iya. Oh iya sih sama sih. Iya, Berarti kalau Mungkin Satu- karena ini kan bapaknya satu. kan pakai true false kan. Jadi Oh, iya. Sama kita aja agak sih. bingung gitu kan. Ya. Sebenarnya sih sama aja. Kalau 0 itu anggapannya false. Kalau 1 itu anggapannya true. Gitu. Nanti kalau berarti kalian masuk ke bahasa pemrograman pun 01 atau true false itu sama. Tipenya masuk ke tipe boolean. Nanti sama, itu hanya penyebutan aja. Tapi tipenya sama nanti. berarti kalau di konjungsi an benar ketemu benar, hasilnya benar. Ya, Meskipun kalau benar ketemu salah, hasilnya salah gitu. ya. Kalau benar ketemu salah atau salah ketemu benar itu tetap hasilnya salah. Kalau benar ketemu benar aja yang hasilnya benar. Yang lainnya salah. Ya. Kasihan ya kayak Atau- cowok salah semua. Kayak cowok salah semua. Kalau pakai metodenya Pak Solik tadi, pokok true ketemu true itu hasilnya true. Kalau true ketemu false, hasilnya false. False ketemu true, false. False ketemu false, false gitu ya. Contohnya ini tadi, ya ini tadi kan, harimau adalah binatang buas, true. Malang adalah ibu kota Jawa Timur, false. Berarti hasilnya false. Kalau digabungkan gini, harimau adalah binatang buas dan Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Ini yang benar cuma harimau adalah binatang buas. Malang adalah ibu kota Jawa Timur, salah. Berarti kan salah kan? Tidak ada keterkaitannya. Oke, ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau sharing lebih pemahamannya bisa mewakili? Tes. Iya. Enggak main ngetes mic. Oh. Iya. Ya, Pak, ada yang lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Aku aja. Oh ya. Jadi kalau aku tunggu bentar. Mana ini? Nah, jadi yang di N ini kalau aku tuh diajarin waktu SMK gini. Kalau yang N itu ingat aja dia kan 0, jadi dikalikan 0 dikali 0
sama dengan 0. 0 dikali 1, bukan dikalikan ya? Kayak gitulah. Punya 0 dikali 1, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, ya hasilnya 1. Ya, kalau Yang 1. punya yang satu pemahaman yang- ya kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Ya, Ya, yang OR itu, yang OR ditambahin kan. Coba Han pindah yang OR deh. oh, ya itu tadi bisa pakai pemahaman yang itu, bisa yang Ya pakai kan? bisa pakai pemahaman yang diajarin tadi sama Pak Solik. Ada yang punya cara berpikir yang lain untuk bisa menghafal? Pokoknya kalimat proposisi itu hanya ada true, false, kalau enggak 1, 0 gitu. Jadi kalau Kalimat preposisi itu kayak anu aja sih, berarti kayak pernyataan aja sih. ya sebuah kalimat pernyataan yang Apa? ada yang ada buktinya yang bisa Tapi ada nilai kebenarannya ya, gitu. ya yang memiliki sebuah nilai. Entah itu nilainya salah, false, atau nilainya benar, true, 1 atau 0. Lanjut, apa masih mau ada yang lagi tanya-tanya lagi? Next mungkin. Lanjut, Mas. Lanjut dulu. Lanjut, Pak. Maaf ya aku kalau ada yang kurang banget. Nggak apa-apa. Santuy. Namanya The belajar. best, Mam. Santuy. Iya, Lebih iya. enak santuy. Iya. Santuy, Beda. santuy. Ya tahu, lanjut ya ini. Nah, ini disjungsi atau or, inklusif or, atau hanya bilang, kalau orang-orang cuma bilang or nggak apa-apa, atau disjungsi nggak apa-apa, inklusif or ya nggak apa-apa, itu sama semua, cuma beda penyebutan doang. Nah, kalau di sini di disjungsi itu kebalikannya konjungsi. Kalau di disjungsi atau or ini, selain salah ketemu salah, itu hasilnya benar semua. Jadi salah ketemu benar, benar ketemu benar, itu hasilnya benar semua. Kalau salah ketemu salah, itu hasilnya salah gitu. Kalau salah ketemu benar, hasilnya benar, benar ketemu salah, benar, benar ketemu benar, benar. Atau true false itu tadi. False, false, false. False, true, true. True, false, true. True, true, true. Nah, ini masuk ke contohnya. Jono seorang mahasiswa. Mira seorang sarjana hukum. Ini hukum ini mestinya. Jono seorang mahasiswa atau Mira seorang sarjana hukum. Nah, ini kalau di logika yang lain itu, ya masa sih Jono seorang mahasiswa, bisa aja Jono itu tukang. Tapi enggak gitu yang dalam konteksnya sini itu memang Jono itu seorang mahasiswa dan Mira itu seorang sarjana hukum. Nah, berarti kan benar Jono itu seorang mahasiswa dan Mira itu seorang sarjana hukum. Berarti kan kedua kalimat proposisi ini kan dua-duanya memiliki nilai benar. Dan kedua nilai benar itu menghasilkan sebuah hasil, yaitu benar. Gimana? Ada yang bingung? Aku mau nanya tapi sebentar, mau ambil jemuran dulu soalnya hujan. Siap. Ya. Mantap. Tak pikir mau apa ini. Ya, ada contoh lain nggak? Bentar. Kalau misal yang disjungsi itu kan lambangnya kan V kan. Ya. Itu lebih kalau waktu aku SMA itu lebih dikenal dengan sebutan atau. Ya. Atau Q gitu.
Jadi lah misalnya salah satu nih itu Iya. benar, itu hasilnya tetap benar. Kalau contoh lainnya ya. Oh, iya Contoh ya. lainnya itu misal diganti. Ya. Misal gajah itu serangga dan Mira seorang sarjana hukum. Kan gajahnya itu kan salah, tapi kalau Mira sarjana hukum itu tetap benar, hasilnya tetap benar. Gitu. Iya. Paham nggak? Iya, ya, Bang. Aku baru ingat kalau yang P atau Q ini tuh menyebutkan bahwa ini tuh keterangannya gitu. Yang P bentar ya apa ya? Yang ini tuh jelek banget. Ini tuh keterangannya. Ini tuh keterangan bahwa memang benar kalau Jono seorang mahasiswa. Terus yang pertanyaannya itu ini. Nah, ini Jono seorang mahasiswa atau Mira seorang sarjana. Bener apa enggak gitu. Di sini keterangannya kan memang bener Jono seorang mahasiswa. Berarti ini itu bener. Dan atau Mira seorang sarjana hukum. Nah, ini bener. Kalau kan ini bener ketemu benar, berarti kan benar. Semisal benar. Kalau semisal Jono seorang tukang gitu, atau Mira seorang petani. Nah, di sini kan berarti Jono seorang tukang, padahal di keterangannya Jono seorang mahasiswa. Nah, ini berarti kan salah ini kan. Jono seorang tukang ini salah berarti kan. Nah, berarti ini salah. Mira seorang petani, berarti ini di sini keterangannya itu Mira seorang sarjana hukum, berarti ini salah kan juga. Berarti kalau salah ketemu salah, hasilnya salah. Ya, aku baru ingat kalau yang ini tadi itu yang ini tadi itu sebuah keterangan yang menyatakan bahwa mereka itu sebagai apa, atau ini tuh ya memang keterangan atau ya keterangan lah, keterangan. Terus yang sebuah pertanyaannya itu ini tuh argumen apa ya, argumen atau ya apa gitu lah, pokoknya keterangan. Biasanya keterangannya disebut premis, ya nggak sih? Ya, kalau nggak salah premis ya. Saya ingat itu premis. Ya, premis ya. Ini yang atas ini premis. Aku mau nanya. Ya, apa? Jadi ini kalau salah ketemu salah, jadinya apa? Salah ketemu salah. Ya ini salah ketemu salah, salah. Ya. Ya berarti ini keterangan atau bisa disebut premis. Ya, premis apa sih tulisannya? Nah, ini keterangan atau premisnya. Terus yang ditanyakan kan Jono seorang mahasiswa atau Mira seorang sarjana hukum. Nah, ini benar atau enggak? Kita lihat Jono benar enggak seorang mahasiswa? Oh iya benar. Benar. Terus dilihat atau Mira seorang sarjana hukum. Benar apa enggak di premisnya ini? Oh iya benar sarjana hukum. Berarti benar. Meskipun Mira seorang petani kan salah, tapi Jono seorang mahasiswa benar, tetap hasilnya benar. Gitu. Gimana? Meskipun apa tadi? Gini. Aku tulisin. Bentar. Gini. Jono seorang Nah, gini. Ini
kalimat pernyataannya kayak gini bener atau enggak. Dilihat. Jono seorang mahasiswa. Di keterangan atau premisnya ini benar kan? Jono seorang mahasiswa. Atau terus dilihat lagi di sini di pertanyaannya. Atau Mira seorang petani. Dilihat di keterangan atau premisnya ini benar enggak Mira seorang petani? Oh bukan, Mira itu seorang sarjana hukum. Berarti kan Jono seorang mahasiswanya benar. Atau Mira seorang petaninya ini tapi Mira seorang petaninya ini salah. Benar ketemu salah di disjungsi atau or ini hasilnya benar. Ya gitu. Ataupun salah ketemu benar, itu ya hasilnya benar. Ini dilihat. Nah ini dilihat di sini. Kan ini salah ketemu salah, hasilnya salah. Salah ketemu benar, hasilnya benar. Benar ketemu salah, hasilnya benar. Pokoknya kalau di disjungsi inclusive or ini, pokoknya salah ketemu salah itu salah, yang lainnya benar gitu. Pokoknya selama ada benar itu hasilnya benar. Kalau di or ini, or atau disjungsi. Sampai sini ada yang belum paham? Atau Paham, Pak. enggak, maksudnya ada yang Paham. ada yang mau ditanyakan atau ada yang punya pendapat sendiri atau mau membenarkan pernyataan saya? Ini sing tanda kebalik ambek konjungsi ku yo, Mbak. Mas. Ya. Ya, Pak. Sebenarnya ada berapa macam ya, Mas? Oh, Kan ada disjungsi, ada... ya. Itu berarti masing-masing memang harus dihafalkan ya, Mas? Ya. Enggak dihafalkan sih ya, cuma Iya, itu tahu titik fokusnya di mana. Kalau kayak tadi di N kan pokoknya hanya benar dan benar itu yang benar. Selama ada salah itu hasilnya salah semua. Ini macam-macamnya ada ini. Tapi kelihatannya tadi Pak Solik yang 5 sama 6 ini enggak dijelaskan. Atau dijelaskan mungkin akunya yang enggak terlalu tahu tadi. Yang disjungsi ada yang kebingungan? Kalau bingung nggak apa, aku jelasin lagi satu-satu. Aku ya biar belajar lagi. Enggak, udah jelas kok. Berarti ini mau lanjut apa ada yang Lanjut aja wis. lanjut ya? Nah, ini exclusive or. Bedanya sama inclusive or hanya di sini, di benar ketemu benarnya aja. Cuma di sini doang yang beda sama disjungsi atau inclusive or. Berarti ini beda sama inclusive or tadi ya?
Ya, bedanya cuma tipis, beda di sininya doang. Nah, ini yang tak lingkari ini yang beda. Cuma di sini doang yang beda. Exclusive OR. Nah, untuk tandanya exclusive OR ini. Nah, kayak bulat terus ada tanda plusnya di dalam. Ini ya. Tanda ini. Ini tandanya exclusive OR. Kalau inklusif atau disjungsi kayak lambangnya kayak V. Kalau yang N gambarnya kayak segitiga. Ya itu bedanya tadi inklusif sama eksklusif. Hanya beda di benar ketemu benar. Kalau di inklusif benar ketemu benar, hasilnya benar. Kalau di eksklusif benar ketemu benar, salah. Gitu. Ini dilihat contoh eksklusif OR-nya. Keterangannya ini. Ini keterangan. Yang atas ini keterangan. Yang bawah ini kalimat preposisinya. Dilihat kalimat preposisinya. Mahasiswa sistem informasi tidak diizinkan untuk memilih keduanya sekaligus. Nah, di keterangannya ini, mahasiswa sistem informasi memilih peminatan jaringan, sama mahasiswa sistem informasi memilih peminatan multimedia. Bentar, ini aku ada yang nggak paham. Mahasiswa, oh ya, kenapa ini mahasiswa, ini kok nggak ada ini ya? Oh, ya karena ini eksklusif OR ini loh. Tidak diizinkannya ini eksklusif OR. Kenapa tidak diizinkan? Karena hanya boleh memilih salah satu. Kalau memilih duanya sekaligus, ini kan berarti benar-benar. Benar-benar kan? Kalau memilih keduanya kan ini memang boleh. Maksudnya satu yang P dan Q ini kan memang boleh, tapi hanya dibolehkan ngambil satu. Kan kalau eksklusif OR kan memang boleh milihnya satu. Kalau dua-duanya diambil malah nggak boleh kan, 0. Gitu. Nih. Mahasiswa sistem informasi tidak diizinkan untuk memilih keduanya sekaligus. Kalau aku tadi nangkepnya sih gitu. Karena Iya, sama-sama kok. Karena ini hanya boleh ngambil salah satu. Kalau ngambil dua-duanya kan berarti memang mahasiswa sistem informasi memang boleh memilih di antara keduanya, tapi tidak boleh mengambil dua-duanya sekaligus. Nah, jadi kalau eksklusif OR harus ngambil salah satu. Gitu. Sepenangkapanku tadi Pak Solik gitu. Ada yang punya pemikiran berbeda sama saya tadi? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Lanjut. Lanjut. Ya lanjut. Bentar, itu yang di contoh soal berarti P sama Q-nya itu sama-sama benar. Iya, apa gimana? Ya, benar. P sama Q-nya ini kan memang pernyataannya kan memang mahasiswa sistem informasi memilih peminatan jaringan. Ini boleh. Mahasiswa sistem informasi boleh memilih
peminatan jaringan sama peminatan multimedia. Tapi hanya boleh milih salah satu. Kalau milih dua-duanya nggak boleh gitu. Jadi harus milih yang atas atau yang bawah. Jadi makanya pernyataannya jadinya gini, mahasiswa sistem informasi tidak diizinkan untuk memilih keduanya sekaligus. Iya, iya. Ya. Berarti kalau salah ketemu benar, hasilnya benar. Itu kalau benar ketemu benar, hasilnya salah gitu. Ya benar ketemu benar, hasilnya malah salah. Jadi kalau kamu ngambil dua-duanya itu malah salah. Kalau kamu ngambil salah satu itu diizinkan atau benar. Gitu. Sepenangkapanku dari Pak Solik tadi gitu. Lanjut atau ada yang masih bingung? Mau tanya Mas, Iya, kita. kalau biar tahu yang P sama Q-nya benar itu gimana? Nah ya ini aku tadi contohnya aku baru bisa bayangannya yang ini sih. Kalau ada yang lain nanti tak kasih tahu di lewat chat. Tapi sementara pakai ini dulu aja. Contohnya. Oke, makasih ya Mas. Kayaknya sih logikanya aja. Kayak yang tadi kan, yang gajah. Kan gajah nggak mungkin kan dia lebih kecil dari semut. Kayaknya logikanya aja. Ya. Itu sih menurut aku. Nantinya. Ya ini. Oke. Nanti kalau aku nemu contoh eksklusif online, nanti tak jelasin di grup ya. Nah, lanjut ini. Oke. Negasi. Apa sih negasi itu? Negasi itu kebalikan dari suatu pernyataan. Misal gajah itu besar. Kalau dinegasi itu gajah itu kecil. Nah, gitu. Negasinya secara logikanya gitu. Negasi. Misal lagi emas itu mahal. Kalau dinegasi emas itu murah. Gitu. Secara logika pemikirannya kayak gitu. Berarti apapun yang kita katakan itu kebalikannya. Kayak aku ini jelek. Kalau dinegasi aku ini ganteng. Gitu. Self love. Iya. Siap, Iya, Mas. wis. Iya. Siap. Siap. Jadi kalau dinegasi, contohnya kalau kita false itu dinegasi jadi true. Kalau kita true dinegasi pasti false. Negasi itu lambangnya gini ya. Apa? Kayak Gelombang. ya gelombang di sampingnya kiri pernyataan. Ini contohnya negasi yang dari Bu Hawin. Jono seorang mahasiswa. Kalau dinegasi, Jono bukan seorang mahasiswa. Nah, ini negasi. Negasi itu kan ini seorang mahasiswa. Kalau dinegasi bukan. Gitu. Lanjut atau ada yang bingung di negasi? Lanjut. Bentar, ini siapa aja yang sini ikut? Oh, ada anak kelas lain ya? Nggak apa. Anak-anak grup SI yang tadi ikut. Ini kelas lain siapa yang ngajar matematika diskritnya? Pak Solik juga apa Bu Hawin? Atau ada lain? Bapak Rehan. Itu lanjut aja. Iya, Pak Raihan. Parah. Udah lanjut.
Ini implikasi. Oh, implikasi sudah berarti ini implikasi. Iya sudah guys, lupa gue sudah. Oh, sudah. Gitu belum. Nah, kalau implikasi ini tuh kita melihat pernyataan melihat premis yang terakhir, key-nya ini. Kita cuma melihat key-nya ini. Mau premis yang pertama ngomong apa, kita tetap lihat key-nya karena hasilnya itu sama dengan premis yang kedua atau key ini. Jadi kalau premis yang pertama mengatakan salah, premis kedua menyatakan salah, itu hasilnya benar. Oh ya, kecuali yang nol, yang salah ketemu salah ini hasilnya benar. Cuma ini cuma baris pertama ini toh yang beda. Tapi yang ke bawah ini logikanya gitu. Cuma ini aja yang beda. Berarti untuk pengecualian 0 ketemu 0 hasilnya benar ya? Ya, 0 ketemu 0 hasilnya benar. Yang lainnya itu lihat di premis yang kedua. Kalau premis kedua bilang benar, hasilnya benar. Kalau salah, salah. Gitu. Kecuali 0 ketemu 0 atau salah ketemu salah itu benar. Ini langsung lihat contoh. Ini. Ini penyebutannya aja ini. Premisnya itu Budi seorang programmer, sedangkan Mira seorang sarjana teknik. Implikasinya itu jika Budi seorang programmer, maka Mira seorang sarjana teknik. Nah, ini tuh implikasi itu penyambungan kata-katanya itu dengan maka. Maka ini. If P then Q, atau gimana ya? Jika P maka Q. Maka if atau if P then Q. Jika P Q. P hanya jika Q. Ini cara-cara penyebutannya aja. Tapi kalau penyebutan kalimat kayak gini. Kalau penyebutan untuk penulisannya implikasi itu penyebutannya pakai P ini, P tanda panah Q atau jika P maka Q. Jadi kalau jika Budi seorang programmer, maka Mira seorang sarjana teknik. If Budi seorang programmer, then Mira seorang sarjana teknik. Gitu. Jika Budi seorang programmer, Mira seorang sarjana teknik. Kayak gitu ini cara penyebutannya ini. Ini tuh cara penyebutan. Ini cara penyebutan. Cara penyebutannya aja. Ada yang bingung di implikasi? Halo? Ya, Pak. Bingung? Apa lanjut? Apa berhenti? Lanjut. Jangan dong Pak, lanjut aja. Oh gitu. Tapi aku jelasin gini, paham nggak sih? Atau Paham. Paham kok, paham. Apa malah nggak paham? Malah nggak paham sama Paham sekali. Paham sih. Aku takutnya malah nggak. Kalian malah Pak?
ngomong apa sih? Lebih nggak paham daripada kata-katanya Pak Solik tadi. Atau Bu Enggak sih, Hawin. Nggak jelas. paham, paham. Paham. Kalau nyantai gini paham. Bener tak? Nanti kamu tiba-tiba aku masih gak paham. Tiba-tiba cinta. Waduh. Gitu. Ya ini tadi implikasi, cuma implikasi itu ini istilahnya ini. Kalau pengen tahu apa sih implikasi itu, disebut juga proposisi kondisional. Berbentuknya jika P maka Q. Premisnya ini. Terus cara penyebutannya ini itu bagaimana? Kayak gini. Gitu. Paham. Ya. Equivalency logical, ya. Oh, ini yang ekivalen tadi. Yang ekivalen itu dua hasil proposisi di tabel kebenaran identik, atau misal hasilnya, nanti tak contohin. Di proposisi itu hasilnya sama. Misal hasilnya 1 0 1 0. Terus yang sebelahnya nanti 1 0 1 0. Itu kan sama. Berarti itu dua proposisi itu disebut ekivalen atau identik. Nanti apa mau sekarang ditunjukkannya? Sekarang aja. Langsung sekarang aja. Bentar. Tadi contoh soalnya ya. Bentar. Bentar, ekivalen. Oh. Bentar. Kalau nggak salah ekivalensi ini juga ada. Oh, enggak ketulis. Bentar, tak cariin di ini tadi ada yang nge-screenshot kan? Punyanya Pak Solik. Bentar. Ini masih PPT kan share screen-nya? Iya, masih. Bentar ya, tak tulisin di Excel dulu.
Bentar. Masih nulis. Nah, ini Excel nggak sih? Halo? Ya, Excel. Ya ini. Bentar. Nah, ini membuktikan sebuah ekuivalen dari negasi P atau Q ekuivalen dengan P jika maka atau tadi apa tadi? Implikasi ya. Implikasi P dan Q. Nah, ini kita butuh P sama Q. P-nya ini kita isi 0. Nah, ini aku yang bingungnya di sini tuh kalau ada dua premis, dua proposisi kayak gini, itu, dua proposisi ini berapanya ini aku yang masih bingung. Tapi kalau di contoh tadi sih gini. Kayak gini. Kalau ada dua itu kelipatan. Bingung aku pokoknya bingung yang ini. Bingung gimana menyebutkannya ekuivalen. Jadi aku cuma nginget aja yang tadi ini. Nah. Nah, gini. Oh, bentar. Ini please. Enggak sih P-nya dulu. Nah, ini kita butuh informasi negasi P. Negasi P berapa negasi P dilihat dari P-nya ini. P yang pertama, negasi P ini berarti 1. 0 0. Berarti ini negasi P. Kita lihat ini kan. Kelihatan kan? Ini udah lihat Excel kan ya? Kelihatan kok. Ya. Ya, ini berarti dilihat. Dilihat ini jika maka atau implikasi tadi. Jika P maka Q. Berarti dilihat di tabel tadi. Sudah lihat tabel yang tadi implikasi. Kalau masih belum hafal dibuka aja nggak apa-apa. Udah buka? Udah. Nah, dilihat di sini. Dilihat jika P maka Q 0 ketemu 0 berarti 1.
Kalau 0 ketemu 1? 1. 1. Kalau 1 ketemu 0? 0. 0. Ya, 0. Kalau 1 ketemu 1? 1. 1. Oke. Sekarang yang dilihat ini negasi salah dong. Apa sih? Bingung aku. Kok jadi gini? Ya pokoknya inilah. Bingung. Rugi juga. Negasi P atau Q. Dilihat. 1, jangan dilihat gini ya, 0 atau 1. Tapi 1 atau 0 jadi berapa? 1. 1. 1. 1 ketemu 1? 1. 1. 1. 0 ketemu 0. Enggak 0 lah. Loh, iya kok. 0. Enggak 0 dah itu. Oh, Kok 1 kok ketemu 1, 1. Ya, 1 ketemu 1 ya. Ini kan? 1 ketemu 0. Ayo. 1 ketemu 0. 1. Ya, benar. Berarti 0 ketemu 0, 1 ketemu 0. 0 ketemu 0? 0. Loh, 0 ketemu 0? 0 ketemu 0, 0 dong. 0 ketemu 1? 1. 1. Nah, dilihat kan. Sebenarnya ini implikasi ya atau apa? Ini Ini ekivalen. Jadi membuktikan bahwa proposisi ini proposisi 1 sama yang lain ini sama. Jadi ada 2. Iya. Gagal paham. Loh. Berarti kalau ekivalen pojok ini tinggal nyentuh sebelahnya aja dong. Ya. Kan sama. Oh ya, kan ini namanya pembuktian. Jadi kan nggak mesti ini gitu loh. Tapi ini contohnya aku pakai contohnya Pak Solik Buhawin tadi kayak gini. Pakai ini, tapi bisa aja ini tuh berubah. Nggak jika maka. Mungkin nanti di soal lain bisa aja gini. Jika atau sama negasi atau itu sama. Proposisi kayak gini sama kayak gini mungkin bisa aja sama. Mungkin bisa. Aku nggak paham sing akhir ini kan. Jadi nggak mesti jika maka sama ini nggak mesti. Tapi bisa aja di soal lain sama. Ini tadi ada chat. Ini yang mana ini? Yang katanya sih rumusnya 2 pangkat N itu dilihat dari variabelnya. Ini aku tadi nggak begitu paham. Mungkin Mas Irsyad bisa jelaskan. Halo? Halo, masuk. Mas Irsyad tadi Iya. itu yang mungkin bisa jelasin yang 2. Katai sih, aku kurang tahu juga. Itu pangkatnya kan nentuinnya dari rumusnya 2 pangkat N.
Oh Ini iya ya. ini variabelnya kan ada 2 P sama Q. Jadi kan itu ada 4 ke bawah istilahnya gitu. Aku nggak tahu juga. Di sini ada Dinda Ya. juga yang satu kelas sama aku. Jadi aku nggak beberapa paham. Katanya sih Ya. rumusnya makat N gitu sih. Oh. Ya, aku ya tadi bingung ini nentukannya itu gimana gitu. Iya. Jadi kan P sama Q. Jadi 2/2 jadi 4 ke bawah gitu sih. Artiku. Iya, iya. Mungkin besok tak tanya ke Pak Solik biar lebih jelas. Nanti kalau sudah tak share ke grup untuk cara nentuin tadi. Yang ekivalen ini ada yang nggak paham atau ada yang masih belum nyampe? Gimana? Ekivalen? Boleh diulangi yang pojokan itu enggak? Yang mana? Yang pojok. Yang ini? Pojok Bukan, mana? bukan. Pojok Ini. kanan. Ini. Heeh. Ya gini. Kan ini pakai negasi P atau Q, ya kan? Negasi P atau Q. Nah, dilihat di sini negasi P atau Q-nya 1 ketemu 0. 1 kan? Kalau Kalau atau 0 ketemu 0, 0. Selain itu 1 kan? Ya. Ya. Berarti 1 ketemu 0, 1. 1 ketemu 1, 1. Dilihatnya dari negasi ya. Jangan dilihat dari kiri. Dilihat dari negasi ini. Oh, Ya, karena di sini kan permintaannya dimulai dari negasi, bukan dari ki. Nah, itu tadi mungkin pas penjelasan tadi ada yang salah itu mungkin bacanya dari ki dulu mungkin. Jadi tadi ada yang perlu dibener-benerin lagi. Nah, dilihat ini permintaannya apa. Oh, negasi P berarti dilihat dari negasi P ke ki. Jangan ki ke P, salah nanti hasilnya nanti. Ya. Jadi oke, paham. 1 ketemu 0, 1 ketemu 1, 0 ketemu 0, 0 ketemu 1. Berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya jika maka tadi implikasi ketemu atau inclusive or ini sama, berarti ini bisa disebut ekivalen gitu loh. Jadi yang apa sih ekivalen? Ya ini antara hasil proposisi jika maka implikasi ketemu inclusive or sama, berarti ini ekivalen. Namanya ekivalen. Tapi tidak mesti ini, bisa aja nanti dan bisa aja dan apa dan bisa aja dan gini, bisa aja dan tergantung nanti soal. Tapi di sini kan ini implikasi sama inclusive or yang ekivalen. Nah, di sini ada yang belum tahu? Ada yang masih belum paham? Lanjut, apa jelasin lagi?
Halo, halo. Luha, luha. Kok nggak ada respon? Lanjut aja udah. Lanjut ya. Iya. Jadi ini lanjut. Tak balik ke PowerPoint. Bentar. Nah, lanjut ya. Nah, mana tadi? Sampai implikasi, ekivalensi. Nah, ini ekivalensi tadi kan. Berarti lanjut ke Ini kita belum kayaknya. ini kontrapositif belum? Ya. Oh iya ini belum, ini 2 ini belum. Iya belum. Berarti sih tak liatin. Nah, ini bentar. Ke ini. Ini kelihatan jelas? Kontradiksi. Tentang kontradiksi ya. Jelas ini apa maksudnya kelihatan? Share screen-nya? Jelas kok. Ah ya. Ya, ini yang kontradiksi. Nah, kontradiksi itu bentar. Apa ya tadi? Ada yang tahu kontradiksi tadi apa? Aku jadi lupa. Kita emang udah kontradiksi. Apa? Tadi pakai kontradiksi dah. Pakai kontradiksi tadi. Ya ini kan aku ngambil dari screenshotnya tadi yang dikirimin ke aku. Bentar, tak baca. Kontradiksi. Oh, ya. Kontradiksi itu ini loh. Hasilnya semuanya ini false. Dari awal sampai akhir ini false. Ini loh yang apa sih yang disebut kontradiksi? Ini loh yang membuat. Nah, ini. Jawaban dari awal sampai akhir ini kontradiksi, yaitu jawabannya false semua. Nah, ini yang disebut kontradiksi. Kontradiksi itu berarti jawabannya false semua. Dari mana false dilihat? Kita P sama Q. Dihiraukan dulu ininya. Pertama dihiraukan, bentar. Kita punya P sama Q. P-nya kita tulis
true, true, false, false, true, false, true, false. Nah, setelah itu kita buat ini. Kita buat P dan Q-nya terlebih dahulu. Karena nanti kita butuh buat ini. Kita buat ini. Nah, ini P dan Q-nya kita buat ini. Gitu. Kita buat P dan Q. Dilihat. True, true, true ketemu true, hasilnya apa? Kalau true ketemu true. True kan? Iya. Ya. Kalau true ketemu false, ini false. Ingat ya, kalau di dan atau n ini cuma true ketemu true aja yang benar. Selama ada salah, pasti itu salah hasilnya. Jadi kalau true ketemu false, pasti itu jawabannya false. False ketemu true, itu false gitu. Jadi true, false, false, false gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi. Ini yang tak lingkarin ini jangan dilihat dulu lah. Ya. Dilihat ini. P or Q-nya. P or Q. Kalau P or Q tadi apa? Kalau setiap ada benar, pasti benar. Setiap ada benar, pasti benar. Kalau N, setiap ada salah, pasti salah. Gitu. Bedainnya gitu. Ya. Pasti true, 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 false. Nah. Udah kan? Nah, ini. Yang OR ini dinegasi. Dinegasi kan ini sama ini. Dinegasi jadi true, false, true, false, true jadi false, false jadi true. Udah. Setelah itu dilihat ini permintaannya kan ini. Menentukan ini itu kontradiksi atau enggak. Nah, itu kita masukkan di sini. Dimasukkan di sini. Nah, ini. Dimasukkan. Datanya P, N, Q tadi kan sudah di sini. P, N, Q. Terus negasi. Nah, ini jangan lupa ada dan-nya, ada dan. Nah, ini ada dan. Jadi jangan lupa. Jadi yang kita pakai yang warna kuning ini. Yang warna kuning. Nah, kuning-kuning ini dipakai. True ketemu false, hasilnya false. False ketemu false, false. False ketemu false, false. False ketemu true, false. Nah, dapat kita jawaban dan bisa dibuktikan bahwa ini tadi itu kontradiksi karena memiliki hasil false semua gitu. Jadi kontradiksi itu memiliki jawaban false semua gitu. Mas mau nanya. Iya. Kalau misalnya ininya true, hasilnya tetap false gitu, dikontradiksi. Gimana? Kalau 0 gitu kan. Ya, 0. 1, hasilnya 1. Dikontradiksi hasilnya tetap 0 atau 1. Oh iya, berarti bukan kontradiksi. Kontradiksi itu kayak pembuktian kontradiksi itu. Pembuktian dia itu kontradiksi atau enggak gitu loh. Jadi kan pertanyaannya tadi kan ini. Ini tuh diminta dibuktikan. Tolong buktikan aku yang tak garis bawah ini tuh kontradiksi atau bukan. Terus kita cek
Setelah kita cek, oh ternyata ada true-nya walaupun satu. Oh berarti bukan kontradiksi ini, karena kalau kontradiksi harus false semua hasilnya. Kalau kontradiksi ininya harus false semua. Kayak pembuktian bahwa ini tuh kontradiksi atau enggak. Pembuktian gitu. Jadi kontradiksi itu kayak pembuktian bahwa hasilnya dia itu false semua atau enggak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang bingung? Kalau nggak ada yang bingung, ini yang terakhir, yaitu tautologi. Bentar. Tak pakai tautologi. Oh, udah ada di sini tautologi. Ini kelihatan tautologi? Kelihatan. Ya, benar tautologi ya. Nah, tautologi ini kebalikannya kontradiksi. Jadi kita buktikan bahwa apakah benar yang diminta ini benar semua. Tautologi. Tautologi itu benar semua. Kalau kontradiksi tadi salah semua. Ya. Kalau tautologi benar semua. Kalau kontradiksi salah. Kita lihat. Ditutup dulu ini. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, benar-benar. Benar. Dilihat ini. P dan Q. Kita tulis true, false. Yang ini true, false. Udah ya. Terus kita lihat lagi. P and Q. Jadi kalau P and Q, true ketemu true. True ketemu false. False ketemu true, false ketemu false. Nah, sudah kita buat P and Q. Terus kita lihat. Karena ini kenapa dibutuhkan? Karena nanti di permintaannya ini ada ini. Karena di bentar. Oh, kelihatannya ini ada yang kurang. Ada yang salah ini kelihatannya, Pak.
Pak Solik tadi ini. Bentar. Ini yang Pak Solik tadi atau Bu Hawin tadi ada yang kurang nulisnya di sini. Semestinya. Karena ini yang diminta ini. Oh iya sih ini. Yang diminta ini. Bukan salahku. Salah ngelihat. Maaf. Yang diminta kan ini. Berarti dilihat. Ini negasi PNQ. Dalam PNQ-nya di dalam kurung terus dinegasi. Berarti setiap apa yang ada di sini dinegasi. Jadi kayak true jadi false, false jadi true, false jadi true. Terus false ya jadi true. Sudah. Terus dilihat di permintaannya tadi di yang ini. Di yang sini. Kan di sini diminta P or negasi PNQ. Dilihat. P or-nya dilihat. T ketemu false, kalau di or kan setiap ada kebenaran pasti ada benar. Jadi kalau ada true pasti hasilnya true. Jadi true ketemu false, true. True ketemu true, true. False ketemu true, true. False ketemu true, true. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa permintaannya yang tadi itu, permintaannya ini untuk membuktikan bahwa dia itu tautologi atau enggak sudah terbuktikan. Karena di tautologi benar, meminta benar semua. Nih, berarti kan ini benar berarti benar bahwa ini itu tautologi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh ulang yang terakhir sendiri nggak? Tautologi. Oh, iya. Nah, di sini kan di permintaannya kan ini di P or negasi PNQ. Iya kan? Di sini. Ya. Nah, kita lihat P-nya. P-nya true. Terus or negasi PNQ. Negasi PNQ-nya kan ini. Berarti kan kalau true ketemu false, di or kan setiap benar ketemu salah pasti benar. Nah, jadi benar ketemu salah pasti jawabannya benar. Udah? Nah, kalau benar ketemu benar itu benar. Nah, kalau salah ketemu benar, meskipun salah ketemu benar, pasti kan tetap ada benarnya itu. Jadi hasilnya benar. Ya. Terus kalau salah ketemu benar, jawabannya benar. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa permintaannya tadi ini itu terbukti tautologi atau terbukti jawabannya benar semua. Gitu. Udah? Ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang nggak paham? Berarti kalau tautologi itu benar semua. Iya, kalau tautologi itu benar semua. Kalau kontradiksi itu salah semua.
Berarti tanpa dilihat kontradiksinya salah semua dong, auto salah semua. Ya, kalau kontradiksi kan tadi salah semua. Berarti tadi telah dibuktikan kalau permintaannya tadi itu terbukti kontradiksi karena salah semua. Sedangkan yang terakhir tadi, yang permintaannya itu terbukti bahwa dia tautologi atau benar semua, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yuli, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, Yuli? Enggak sih, Mas. Terima kasih. Ya. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham. Makasih. Iya. Di penjelasanku ini selama dari tadi paham nggak? Apa aku itu kurang penyampaiannya atau nggak paham malahan dibandingkan penjelasan tadi Pak Bapaknya tadi? Paham kok, paham jelas. Lebih paham ini perasaan. Santai. Lebih paham ini. Oh, ya kalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi nanti bisa chat di grup aja, nanti tak jawabnya. Udah ya, berarti tak akhiri dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya, ada? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, tak akhiri ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Kasih. Sama-sama.